Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Sang-u di sini bergumam, memangnya ada kesempatan meski sudah melihat situasi seperti ini. Salah satu dari mereka mencoba untuk mengorbankan diri. Sang-u dengan cepatnya berkata, "Persempit ruang kepungan." Monster itu sambil berlari berkata, "Paman, maafkan aku takkan melupakan ini." Sang-u pun angkat bicara ke monster itu, "Mereka rekan yang hebat. Karena mereka menyerang duluan, aku akan tersentuh jika kau tidak kabur. Itu karena makanan yang kau telah bawa. Jika bukan karena itu, kami tidak akan kehilangan kendali dan menyerang kalian," ucap monster itu. Lalu ia pun menjelaskan bagaimana situasinya sebelumnya. Awalnya ada quest. Setelah kami menjadi beast, saat kami masih belum terkontrol, kami menerima sebuah quest. Kami tidak tahu maksud dibalik semua ini, tapi kami secara insting mengikutinya. Makanlah banyak manusia, kamu akan mendapatkan tubuhmu kembali jika kau memakan 10 manusia, isi dari quest itu. Di sini Sang-u pun berkata, "Kupikir para beast menyerang manusia karena insting mereka, jadi ternyata ada alasannya." "Apa di sana banyak yang sepertimu?" tanya dari Sang-u. "Tentu, di sana banyak sekali player yang telah menjadi beast karena terpaksa." "Bukan itu yang kumaksud. Aku bertanya, apakah ada banyak yang sepertimu di area ini? Apa kalianlah yang menghancurkan toko dan meninggalkan catatan yang mengatakan sesuatu tentang spesies baru?" Dengan paniknya monster itu berkata, "Itu bukan kami. Jika memungkinkan, kami akan menjauhi manusia. Ada kelompok yang menyerang para player karena rasa benci yang ekstrim. Mereka pasti pelaku yang menghancurkan banyak toko dan melemahkan mereka." Tiba-tiba Jisoo nimbrung dalam percakapan itu. "Apa kau berbicara mengenai persatuan beast yang anti manusia? Di sana ada banyak manusia juga, para ilmuwan gila. Bajingan-bajingan itu merupakan anggota utama, tapi terjebak dengan human beast. Bahkan mereka juga membuat banyak item berbahaya." Mendengar kata itu, seketika Sang-u menjadi terkejut. Pedagang door to door, ampul human beast. Ia pun teringat pada ampul itu. Di sini Sang-u juga berkata, "Apa kau mencoba mengulur waktu sampai bantuanmu datang?" Monster itu yang sudah sangat pasrah menjelaskan intinya. "Meski saat kami diberikan kesempatan untuk memilih job, aku tidak dapat memilih apapun karena merasa ragu dan takut. Yang paling parah, aku mencegah keluargaku untuk memilihnya juga. Meski begitu, anakku yang pintar diam-diam memilih sebuah job. Ya, mungkin karena dia suka main game. Apa kau tahu siapa orang pertama yang aku makan? Aku hanya bertahan hidup karena aku tak punya keberanian untuk membunuh diriku sendiri." Akhirnya Sang-u yang dengar penjelasan monster itu, ia pun segera menghabisi monster itu. Ia juga berkata, "Predator-predator yang telah kita bunuh punya keluarga juga. Aku akan melacak salah satu yang kabur itu." Ia juga bergumam, "Sistem seberapa besar niatmu untuk menyudutkan umat manusia?" Para human beast mulai menghujani manusia dengan kekacauan saat mereka kembali menemukan alasan mereka. Ada orang yang merasa simpati dengan situasi yang dirasakan oleh human beast. Mau bagaimanapun kami menyangkal itu. Tetaplah sama, mereka adalah monster yang diatur oleh sistem. Umpan yang memancing para monster ketidakmampuan untuk mengendalikan hasrat mereka. Dan fakta bahwa sistem mengirim quest pembunuhan manusia membuktikannya. Metode pertumbuhan itu juga seperti menjadi metode berburu para player.
Sayangnya, ini akan menyulitkan kami untuk hidup secara berdampingan. Sang U di sini bertanya ke timnya, seberapa jauh mereka pergi. Setelah mereka mencium umpan ini, aku yakin mereka akan langsung datang. Tiba-tiba, di saat mereka jalan, Jisoo pun menarik Sang U dan Han Ho. Ternyata ada monster kobold yang sedang menangkap monster werewolf yang kabur tadi. Mereka hanya kobold, tapi mereka bisa menangkap para werewolf itu, ucap dari Han Ho. Selain itu, coba lihat itu ada tanda toko dan tanda dungeon juga. Jika seperti itu, berkat adanya dungeon, toko itu menjadi aman. Ayo kita pergi. Mengamankan toko menjadi salah satu prioritas untuk kelangsungan hidup kita. Mereka pun akhirnya memasuki dungeon tersebut. Nama dungeon itu adalah The Bedroom of the Queen of Poison Spiders. Dari namanya saja, sepertinya ada monster laba-laba ya di sini. Han Ho di sini merasa ketakutan. Dia pun berkata, "Aku tidak membawa satupun goblin hari ini karena aku hanya berencana untuk pergi berburu dengan umpan." Tiba-tiba mereka bertiga terkejut melihat Hada yang berteriak dari atas. Jisoo pun dengan cepat membebaskan mereka. Tapi betapa terkejutnya mereka, terdapat monster yang langsung melahap orang-orang tadi. Sang U pun dengan cepat berkata, "Corpse Explosion." Sang U di sini dan timnya terkejut. Laba-laba, mereka meletakkan telur-telur mereka di dalam tubuh manusia yang masih hidup. Han Ho pun juga langsung menyerang monster-monster yang berdatangan. Ya, kita tahu ya guys, kalau Han Ho menyerang kobold atau goblin, dia akan mendapatkan skillnya. Han Ho pun berubah ke mode hero-nya. Di sini ia berkata, "Ya, aku merasa percaya diri kalau dengan mode ini." Han Ho pun bergumam, "Apa aku pernah sesenang ini? Tidak usah dipikirkan, habisi saja semuanya. Terus bunuh, bunuh dan bunuh. Jangan pikirkan yang lain. Aku tak butuh teman untuk membunuh goblin dan kobold. Aku lebih nyaman melakukannya sendirian." Di sini Sang U menyadari sesuatu. Jaring laba-laba, jaring itu yang telah menangkap para werewolf. Di sini ternyata Han Ho diserang menggunakan jaring laba-laba. Ia pun berkata, "Cuma dengan benang sehalus ini. Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Seperti biasa, efek dari skill ini pun sudah mulai habis. Di sini Han Ho ketakutan dan memanggil Sang U. "Ada Han Ho, udah aja balik ke mode manusia, benar-benar ciut banget ya nyalinya." Sang U pun berkata, "Kalau kau tidak bisa kendalikan emosimu, itu bisa membahayakanmu. Baiklah, ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Death Call akan diaktifkan di area ini." Lalu setelah beberapa lama, mereka pun akhirnya berhasil membersihkan dungeon tersebut. Karena jalur stasiun selanjutnya telah diblokir, menurutmu ada di mana ruangan bos selanjutnya? Ucap dari Jisoo. Sang U dengan seperti biasa, ia pun berpikir, kereta bawah tanah terhubung dengan mall. Ini pasti dungeon dengan 2 wilayah, ayo kita pergi ke sana. Di saat mereka sudah mendekat ke suatu ruangan, tiba-tiba pesan pun muncul. Peringatan, ruangan bos Cannibal Dungeon telah membunuh 124 player. Jika Anda memilih berhenti sekarang, Anda akan tetap menerima hadiah. Apa Anda ingin masuk? Sang U di sini meyakinkan teman-temannya, kita harus bersiap untuk raid yang lebih sulit. Mereka pun akhirnya memasuki ruangan itu. Lalu seorang monster tepat di hadapan mereka berbicara, "Selamat datang para player. Bos monster Cobalt Shaman telah muncul." Cobalt Shaman? Kupikir bos yang akan muncul itu Ratu Laba-Laba, gumam dari Sang U. Cobalt ini pun berkata, "Diriku yang hebat ini berbeda dari Cobalt yang bodoh lain. Sebuah otak manusia, berkat dari memakan 20 otak manusia. Aku bisa memiliki kecerdasan seperti ini." Sang U pun bergumam,
Dia memakan otak dan memperoleh kemampuan berbicara. Seperti dugaanku, pertumbuhan monster diatur bersama dengan kematian manusia. Tiba-tiba, bos monster itu pun berkata, "Karena kalian sudah tiba di sini, jangan harap kalian bisa pergi." Bos monster lainnya pun juga muncul. Giant Queen of Poison Spider telah muncul. Wah, sekarang Sang-U dan timnya harus melawan dua bos monster sekaligus. Dengan cepat, Sang-U pun memanggil para pasukan undead-nya. Di sini monster itu berkata yang membuat Sang-U terkejut. Gunakan corpse explosion dengan zombie seperti biasa dan akhiri dengan skeleton. Kiki, kau gunakan mereka untuk diledakkan kan? Aku tahu semua rencanamu. Dia tidak hanya memperoleh kemampuan bicara, tapi juga kemampuan berpikir seperti manusia, ucap Hanho dengan paniknya. Ratu laba-laba sebagai tubuhnya dan aku sebagai otaknya. Ratu akan selalu melindungiku. Karena kami telah menyatu, kami tak akan terkalahkan. Di sini Jisoo dengan pedang apinya menerjang ke arah bos monster. Tak terkalahkan? Omong kosong macam apa itu? Dia tetap saja mudah terbakar seperti laba-laba lain, ucap Jisoo. Skill Aqua, ucap bos kobold itu. Di sini Sang-U pun mengambil alih pertarungan. Skeleton berkumpul dan halangi bos monsternya. Aku punya rencana lain. Sang-U ternyata di sini memanggil pasukan undead-nya lagi. Jika kau mau memakannya, kau harus membunuhnya dengan baik. Sepertinya sarangmu adalah tempat terbaik untukku. Wah, benar juga ya, karena di sana kan banyak mayat. Jadi Sang-U bisa sesuka hati manggil pasukan undead-nya. Di sini sang ratu tidak mau kalah. Ia pun mengeluarkan muntahan beracun. Sang-U pun yang melihat itu bergumam, "Bagus, mereka pintar, karena itulah mereka jadi tahu." Aku tidak tahu apa kami bisa memenangkan pertarungan berkelanjutan ini. Dan mereka semua adalah bagian dari ras werewolf. Sang ratu sangat pemilih terhadap makanannya, sehingga hanya ada monster-monster kuat di sekitarnya. Monster tanpa kecerdasan akan mati kelelahan ketika bertarung. Namun, jika mereka tahu cara memakai otak mereka, bahkan sedikit saja ada peluang besar. Tiba-tiba bos monster itu menyadari sesuatu dan akhirnya mereka membidik Sang-U. Sang-U di sini berkata, "Saat ini kemampuan fisikku jauh melebihi orc. Aku tidak tahu apa ini sia-sia melawan bos monster. Kalau aku menahannya secara langsung, aku hanya bisa bertahan sampai batas tertentu." Di sini serangan gabungan dari bos monster itu terus dilancarkan. Sang-U pun menjadi panik. Ia pun berkata, "Kupikir aku tidak akan bisa menghindari serangan bos monster. Aku hanya perlu untuk tidak mati dalam sekali serang. Ya, aku masih memiliki Crystal of Chaos, karena serangan summonnya mengarah ke pencurian mana. Aku hanya perlu menahan rasa sakitnya. Aku harus bertahan hingga akhir." Hanho tidak akan bisa bertahan tanpa perlindungan Jisoo, tapi aku bukanlah tankernya. Setelah melihat kondisi terpojok dari Sang-U, monster ini pun berkata, "Aku berbeda dari bajingan tak berotak sepertimu. Aku tidak berencana melanjutkan pertarungan sia-sia ini. Fireball. Aku akan menyingkirkanmu dulu, jadi kau tidak akan bisa melakukan summon lagi." Melihat itu, Sang-U sangat terkejut. Dia membakar seluruh keluarganya. Bajingan ini jauh lebih pintar dari yang kukira. Sang-U kali ini benar-benar terpojok. Tapi tiba-tiba seperti seorang dewi yang turun dari surga, Jisoo pun melompat dan menerjang ke arah bos monster itu untuk menyelamati Sang-U. "Kaulah yang akan menemui ajalmu, kobold." Di sini bos monster kobold berkata, "Begitu ya, manusia betina. Aku sampai lupa. Ada kau di sini."
Apa kau mempersiapkan serangan kejutan? Sekarang kalau kupikir-pikir lagi, aku merasa seperti ada manusia lain di sini. Tiba-tiba Han Ho pun muncul. Hahaha, terima kasih sudah menunggu. Inilah senjata rahasia yang sudah dipersiapkan Jisoo dan aku. Mimin kira apa ya? Ternyata itu adalah makanan ya guys. Jadi makanan itu adalah kelemahan dari para monster. Monster itu yang tidak bisa menahan instingnya. Mereka pun berkata, itu makanan dari surga. Di sini Sang-woo pun bergumam. Selagi aku mengalihkannya, Jisoo dan Han Ho melepaskan para zombie dan meletakkan umpan pada mereka. Itu adalah item yang bahkan tidak bisa ditolak seekor werewolf pun. Selama mereka adalah monster, mereka tidak akan bisa mengontrol insting mereka. Sudah terlambat sekarang. Kalau kau memakannya, maka kau harus membayarnya, ucap dari Sang-woo. Dan boom, corpse explosion memenuhi suara ruangan di sana. Lalu malam hari pun tiba. Choi di sini berkata, kita berhasil lagi, semuanya terima kasih. Choi pun di sini bergumam, kekuatan yang begitu besar, perburuan yang menakjubkan, dan XP anggota yang diterima. Dia bukan di peringkat pertama, tapi aku akan jadi lebih kuat dari dia. Tapi sang peringkat pertama, Han Kang Seo, siapa dan di mana kau? Bagaimana kau bisa lebih cepat daripada aku? Guild kami punya pengaruh terbesar di Korea. Tidak ada pemain lain yang bisa memerintah lebih banyak orang daripada aku dalam perburuan monster. Meski begitu, si peringkat pertama adalah orang yang tidak dikenal yang bernama Han Kang Seo. Ini adalah hal yang menakutkan yang tidak bisa kupahami. Harapan pada orang tidak dikenal dengan gelar peringkat pertama. Kalau orang itu memutuskan untuk membuat guildnya sendiri, dia bisa membuat guildnya besar dalam sekejap. Kalau kau menghalangi aturan yang kubuat. Tiba-tiba bawahan dari Choi menghancurkan gumamnya. Komandan, lihatlah ini. Peringkatnya sudah berubah. Apa ada yang baru di sana? Tanya dari Choi. Di sini ternyata babang necromancer kita naik ke peringkat 2 ya guys. Melihat itu Choi menjadi sangat marah. Ia pun berkata, bagaimana kau melakukannya necromancer? Ini orang benar-benar iri dan dengki ya bawaannya. Kalian jangan kayak ini ya guys. Ini orang benar-benar nggak patut untuk dicontoh. Oke, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya buat ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.